Nah, melihat semua kekecewaan penggemar, turunnya kualitas Marvel, at least itu dari sisi perspektif penonton ya. Sebenarnya apa sih yang salah dari Marvel Studios belakangan ini? Kalau yang gue baca-baca adalah ini impact dari keburu-buruan Marvel dalam mengekspan konten mereka gitu. Mereka overconfident dengan kesuksesan The Infinity War Saga yang kalau kita ingat, itu juga saga dibangun perlahan selama bertahun-tahun. Hal yang sangat berlawanan dengan The Multiverse Saga yang dibangun secara buru-buru dan gak konsisten. Selain itu, isu lain yang juga jadi backfire adalah penekanan komedi dan representasi yang kadang dipaksain, bukan yang organik dalam cerita kayak film-film Marvel sebelumnya. Ya, mungkin representasi di film itu dibutuhkan gitu. Tapi dari sisi penonton, dari sisi fans, dari sisi penggemar, kita akan lebih mengapresiasi film-film yang punya cerita yang kuat, karena itu yang mau kita lihat di bioskop. Bukan sekedar Easter egg atau gimmick di post credit scene untuk di proyek berikutnya. Intinya sih, ketika kita nonton film, kita cuma mau lihat kualitas cerita dan acting yang bagus. Itu aja. Sisanya pasti bakal ngikutin. Nah, ini juga debatable sih. Banyak yang bilang kalau mereka itu nggak relevan lagi sama Marvel Studios karena banyak karakter-karakter baru. Sekarang banyak karakter baru yang rasanya kurang mendalam. Miss Marvel dan She-Hulk mungkin menarik buat generasi yang lebih muda. Tapi buat penggemar yang tumbuh bareng Infinity Saga, pergeseran ini dinilai terlalu drastis. Nah, isu Next Generation ini juga bukan cuma datang dari sisi hero aja, tapi juga dari sisi villain. Villain yang bakal jadi pusat The Multiverse Saga, Jonathan Majors, yang memerankan Kang, terkena kasus kekerasan domestik yang menjeratnya di 2023 dan memaksa Marvel buat mereview lagi saga ini dan mempertimbangkan kembali peran karakter ini ke depannya. Nah, dari sisi product development, bisnis strategi, dan lain-lain, ini menunjukkan celah yang harus cepat-cepat diantisipasi sama Marvel. Karena kejadian ini tuh menunjukkan betapa rapuhnya strategi Marvel dalam ketergantungannya terhadap satu karakter untuk membangun narasi jangka panjang. Kebayang nggak kalau tiba-tiba ada satu karakter lagi terkena isu ini, mereka harus jaga PR crisis supaya nggak bikin brand Marvel jelek, mereka harus ganti cerita, ganti ini, ganti itu, dan narasi jangka panjang, Jo. Kebayang nggak?